Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kukasihi, selamat datang dalam perayaan HUT Republik Indonesia ke-76 yang kita rayakan sebagai satu tubuh dalam Forum Komunikasi Adiuswo Klasik Jakarta bagian Barat. Kiranya ibadah ini dan perayaan ini boleh menambah sukacita kita di bulan Agustus ini, dan secara khusus memberikan kekuatan untuk kita untuk boleh senantiasa berjalan di masa-masa pandemi ini. Selamat memasuki, selamat bertumbuh bersama. Tuhan memberkati kita semua. Mengenang kemerdekaan di kala pandemi. Sekian lama persadaku bebas bernapas, dari pagi buta seiring embun meraba, bersama hingar-bingarnya insan meracik cita. Persadaku permai, pantai indah nyiur melambai, terbawa angin gemerisik merebak sukma. Setiap insan dunia usaha, padatnya lalu lintas kota, suara seribu rupa, seiring sejalan mencapai tujuan. Ya, berkat Tuhan yang Maha Kuasa, sekian lama menikmati merdeka, merdeka segala-galanya, tentram, aman, sentosa, di bawah naungan Garuda Pancasila. 76 tahun sudah menikmati hasil jerih payah pahlawan bangsa, berkorban jiwa raga, berjuang menyabung nyawa, merdeka atau mati pilihannya. Jiwa membara gejolak cita, senada irama simfoni derita. Seiring debur ombak memberontak, betapa besar pengorbananmu pahlawanku. Berbahagia para adiuswa, bertemu walau tak bersatu padu, satu suara, satu jiwa walau tak bersama. Kami saling dekat dalam doa, dalam ber-WA ria. Inilah suasana terkini adanya pandemi COVID-19 merambah seluruh jagat raya. Tak luput negeri ini, Indonesia tercinta. Pertiwi bersedih dan berduka, pahlawan-pahlawan kemanusiaan berjuang. Gejolak-gejolak batin terjalin demi raga yang terkena. Seiring nada puja dan harapan, bermohon belas kasihan Tuhan. Sudah kehendak ilahi, generasi ini hidup di zaman pandemi. Majulah generasiku, tetap semangat, berkarya, berdoa, berjuang dengan waspada. Teruslah belajar dan belajar. Jangan lupa pesan Eyang, protokol kesehatan dengan 5M-nya. Jadi warna
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gereja Kristen Jawa berbekal sabda Tuhan dalam dirinya, membaktikan dirinya sepenuh hati bagi hormat dan kemuliaannya, berpegang pada visi serta misinya untuk berkarya terus dan berbuat nyata, berdaya guna berperan serta bagi gereja dan masyarakat. Atas karunia serta berkat Tuhan, dikuatkan terus semangat berjuang, ucap syukur di dalam pelayanan dan mengabdikan diri untuk negara dan bangsa. Umur panjang bermahkota rambut putih, bukan hanya sekedar hiasan, berjiwa besar, berbudi luhur, cerminan budaya Indonesia. Atas karunia serta berkat Tuhan, dikuatkan terus semangat berjuang, ucap syukur di dalam pelayanan dan mengabdikan diri untuk negara dan bangsa. Umur panjang bermahkota rambut putih, bukan hanya sekedar hiasan, berjiwa besar, berbudi luhur, cerminan budaya Indonesia. Artiso, Semangat, Artiso, bahagia, Artiso. berguna. Oh, yes, yes, yes. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati para pendeta dan majelis serta para diswo gereja-gereja Kristen Jawa Klasis Jakarta bagian Barat. Perkenankanlah saya untuk mewakili semua teman-teman panitia yang terlibat di dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Forum Komunikasi Adiswo Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Jakarta bagian Barat, untuk menyampaikan terima kasih kepada 1. Bapak Pendeta Yosua Budiman Paramita Harahap, 2. Ketua Majelis Gereja Kristen Jawa Pamulang Bapak Hendah Sunugroho, 3. Ketua Forum Komunikasi Adiswo Klasis Jakarta bagian Barat Ibu
Ibu Reni Purwantini. Keempat, Ketua Badan Pelaksana Klasis Jakarta Bagian Barat, Ibu Pendeta Francisca Natalia Handayani. 5. Seluruh pendeta dan majelis serta para adiuswa seklastis Jakarta Bagian Barat yang telah membantu memberikan bantuan berupa material dan spiritual sehingga rangkaian acara ibadah syukur dan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Adiuswa Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Jakarta Bagian Barat dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika selama acara untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini berlangsung masih ada kekurangan dan mungkin ada ucapan maupun sikap kami selaku panitia yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Tak lupa saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras dalam mempersiapkan segala kebutuhan rangkaian acara ini. Semoga semangat kemerdekaan ini tidak hanya berhenti sampai di sini. Kita masih terus bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Dan semoga tahun depan sudah selesai pandemi sehingga kita bisa bertemu kangen dengan para adiuswa. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Marilah kita buktikan bangsa ini kita tangguh, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama dalam menempuh jalan penuh tantangan agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang berkenan. Saya sebagai Ketua Panitia dan mewakili para adiuswa GKJ Pamulang mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Indonesia ke-76. Merdeka! Yang terhormat para pendeta dan para majelis serta jemaat seluruh gereja yang berada dalam naungan Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Jakarta Bagian Barat, serta seluruh peserta kegiatan ucapan syukur dan perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Shalom. Pertama-tama izinkanlah kami mengajak kita semua untuk mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Allah Bapa kita, karena hanya atas perkenannya sajalah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama mengucap syukur dan merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 oleh Forum Komunikasi Adiuswa Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Jakarta Bagian Barat yang pelaksananya diselenggarakan di Gereja Kristen Jawa Pamulang. Acara ucapan syukur dan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 seperti yang kita selenggarakan saat ini sesungguhnya merupakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan Allah bahwa kita semua masih diberi kesempatan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai talenta yang Tuhan berikan kepada kita pribadi lepas pribadi. Untuk dapat kita memberikan andil dalam memajukan bangsa dan mampu berperan sebagai anak bangsa yang semakin dewasa dalam menciptakan kondisi Indonesia yang tangguh dan Indonesia yang tumbuh dalam penyertaan Allah Bapa kita. Kita memahami bahwa dalam situasi seperti sekarang ini, kerinduan untuk berkumpul dan bertatap muka secara langsung untuk melaksanakan ucapan syukur dan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Adiuswa tidak dapat dilaksanakan. Tetapi Tuhan masih memberi wadah melalui media komunikasi secara virtual seperti sekarang ini untuk menggantikan kerinduan kita bersama dalam berkumpul dan bertatap muka secara langsung. Tetapi percayalah bahwa situasi yang terjadi seperti ini tentu Tuhan mempunyai maksud yang indah yang terkadang kita sulit untuk memahaminya. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara terkasih, melalui penyelenggaraan kegiatan ini,
Gereja sebagai salah satu bentuk persekutuan orang-orang yang seiman dan setujuan diharapkan untuk mampu memaknai kemerdekaan ini dengan menerapkan kasih secara nyata pada sesama sehingga mampu menciptakan kebersamaan dalam keberagaman. Untuk itulah maka pengalaman, ilmu, keahlian, kemampuan berpikir, dan lain-lain dari para adiuswo yang merupakan aset yang sangat berharga hendaknya dapat kita turunkan kepada generasi penerus untuk referensi mereka dalam berkarya, khususnya berkarya di ladang Tuhan dan sekaligus mampu mengisi kemerdekaan yang ada. Bersyukurlah kita masih menyandang gelar adiuswo, yang berarti kita masih diberi waktu untuk menjalani kehidupan sampai dengan hari ini. Mari kita mengucap syukur dan mewarnai hidup ini dengan berbagai warna yang indah yang membuat hati Tuhan menjadi senang. Pada kesempatan ini tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara yang telah gigih bekerja untuk terciptanya kegiatan ini. Bagi para adiuswo, selamat berkarya terus, tetap semangat, penuh percaya diri, dan Tuhan Allah akan senantiasa menyertai kita semua. Sekian dan terima kasih. Merdeka! Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama marilah kita naikkan syukur kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan, bahwa karena kasih dan anugerahnya kita masih diberi kesehatan, terlebih kesempatan pada saat ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 secara virtual. Bapak Ibu yang terkasih, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu program kerja Forum Komunikasi Adiuswo GKJ Klasis Bagian Barat yang dilaksanakan setiap tahun. Berhubung situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan di tahun 2020 yang lalu, maka acara tersebut baru terlaksana pada tahun ini dan Komisi Adiuswo GKJ Pamulang sebagai panitia pelaksana. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, atas nama FKA kami menghaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Adiuswo GKJ Pamulang karena sudah bersedia melaksanakan acara pada hari ini yang tersusun dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan, diperingati di seluruh tanah air. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia senantiasa diperingati di seluruh pelosok tanah air sebagai bentuk ucapan syukur dan penghormatan terhadap para pejuang dan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan mereka akan selalu kita kenang dan pengorbanan nyawa mereka tidak akan pudar dari ingatan bangsa ini. Bapak Ibu adiuswo yang saya banggakan, di tengah situasi dan kondisi saat ini di mana pandemi COVID-19 masih menjadi momok tersendiri bagi seluruh bangsa Indonesia, bahkan dunia, dan kita tidak tahu kapan berakhir. Untuk itu, sebagai bangsa yang sudah merdeka, marilah kita melihat apakah yang bisa kita lakukan bagi saudara-saudara kita yang terkena dampak virus tersebut, baik itu di persekutuan gereja, tetangga, kerabat, kawan di sekitar kita. Ada filosofi Jawa mengatakan urip iku urup atau hidup itu menyala, yang memiliki makna hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, mari kita menyinarkan kasih dan menjadi saluran berkat bagi sesama sebagai wujud kepedulian. Walaupun tidak harus berinteraksi secara langsung, kita bisa berupaya dalam bentuk ikut ambil bagian, misalnya menyediakan logistik kebutuhan sehari-hari, menyiapkan menu masakan sehat, dan sebagainya untuk sesama yang harus menjalani isolasi mandiri di rumah. Saudaraku, marilah di sisa usia kita jalani dengan upaya konkret untuk hidup di dalam hikmat Allah. Kasih sayang Tuhan kepada kita seperti lingkaran tak berawal dan berakhir. Dialah Alfa dan Omega. Tetap semangat, berguna, bahagia,
menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga, serta mentaati protokol kesehatan 5M. Selamat mengikuti acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan memberkati. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena di tahun 2021 ini kita masih bisa merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Perayaan pada saat ini sangat unik karena kita merayakannya tidak secara tatap muka, tetapi kita merayakannya secara virtual. Di dalam perayaan ini kita diajak untuk merenungkan makna keterbatasan di dalam ruang lingkup kemerdekaan yang kita miliki. Meskipun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terbatas secara jarak dan juga terbatas dalam penggunaan alat komunikasi, tetapi semangat Bapak Ibu Adi Yuswo sungguh menginspirasi saya. Dengan semangat itu, maka perayaan pada saat ini dapat terselenggara dengan baik. Saya sungguh bersyukur dan bersuka cita dapat menjadi saksi pelayanan Bapak Ibu Adi Yuswo yang sungguh memiliki semangat membara. Bapak Ibu Adi Yuswo tentunya saya yakin telah memberikan banyak kontribusi, baik itu di gereja, baik itu di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Semangat dari Bapak Ibu Adi Yuswo sungguh menginspirasi saya dan juga rekan-rekan sepelayanan supaya kami tetap memiliki semangat di dalam pelayanan kami masing-masing. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tangguh dan tumbuh. Dua kata ini menurut saya sangat cukup menggambarkan kiprah Bapak Ibu Adi Yuswo, di mana Bapak Ibu Adi Yuswo memiliki ketangguhan yang sangat luar biasa. Meskipun Bapak Ibu Adi Yuswo secara usia dikatakan rentan, terlebih lagi dalam menghadapi COVID-19 ini, tetapi kerentanan itu tidak menghalangi ketangguhan Bapak Ibu Adi Yuswo untuk terus melayani Tuhan. Dan kerentanan itu tidak menghalangi Bapak Ibu Adi Yuswo untuk terus memiliki semangat bertumbuh di dalam Tuhan. Pada akhirnya Bapak Ibu, saya Pendeta Francisca Natalia Handayani, selaku Ketua Klasis Jakarta Bagian Barat, beserta Bapelklas 19 Klasis Jakarta Bagian Barat, mengucapkan terima kasih banyak kepada Komisi Adi Yuswo GKJ Pamulang yang telah mengkoordinir sehingga acara pada saat ini boleh berjalan dengan baik. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan terus kobarkan semangat kemerdekaan bagi setiap kita. Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka! Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Bercanda setelah latihan paduan suara. Kesalon bersama teman. Diskusi bersama sahabat. PA Adi Yuswo. Ngobrol di kantin gereja.
bertemu dengan sahabat dan keluarga, liburan bersama Komisi Adiuswo, ngopi-ngopi cantik, jalan-jalan bersama keluarga, betapa menyenangkan hidup normal sebagai seorang jemaat Adiuswo. Kita bisa menikmati persekutuan dengan penuh keakraban, ada canda dan tawa, tapi juga kadang sedih bersama. Pergi ke persekutuan Adiuswo memang pemberi semangat tersendiri untuk kami semua. Hari yang kami tunggu-tunggu dalam seminggu itu. kata siapa? Adiuswo tidak bisa melakukan apa-apa? Ada banyak loh yang Adiuswo bisa melakukan dan berkarya di umur-umur emas kami ini. Yang pasti kita masih terus aktif melakukan kegiatan. Kami mencoba membiasakan diri dengan pinggang yang linu, kepala cenut-cenut, lupa sedikit tentang hal ini dan itu. Ah, itu mah bukan halangan. kumpul-kumpul seringkali bisa jadi obat penawar rindu, dan hatiku selalu tidak sabar bertemu dengan sahabat dan teman-temanku. Membicarakan masa muda padahal kita tidak muda lagi. Bisa menertawakan masa lalu itu sehat. Apalagi kalau bertemu keluarga dan cucu. Rasanya tidak mau pulang. Adiuswo memang masa yang indah. Masa yang penuh dengan kenangan dan mengenang. Tapi kini pandemi datang dan semuanya berubah. Tapi kini pandemi datang dan semuanya berubah. Tapi kini pandemi datang dan semuanya berubah. Betapa kita tidak bersyukur, berkarena air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita, damai dan teduh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ayo, siapa yang semasa pandemi ini sering dimarahi sama anak dan cucunya? Loh, dimarahi kenapa? Dimarahi lah. Mau ke pasar, dibilang, udah di rumah aja. Mau ke gereja tutup, jangan ke gereja dulu. Mau ke tetangga, gak boleh. Kita lagi zona hitam. Tak bales. Kulitku memang begini dari lahir, nak. Ojo ngenyek. Aku ya podo, Bu. Rasanya situasi begini, sedih rasanya.
Loh, kenapa harus sedih? Nah, aku malah senang dimarahi. Lah kok bisa begitu? Gimana Bu kalau sekarang tak marahi? Ya enggak begitulah. Namanya dimarahi anak atau keluarga itu, aku malah rindu. Malah kangen krungu suarane. Coba, kalau enggak ada yang marahi, kali malah bingung. Kemana-mana didiemin aja, apa-apa didiemin. Waduh, suteres lama-lama aku. Ya benar juga ya Bu. Ternyata memang kasih itu tidak selalu lembut ya. Apalagi kalau dikasih hutang, pasti gak lembut lagi. Gini, kita tahu kasih selalu mempunyai sisi-sisi ketegasan dan korektif. Dan kejujuran yang membangun itu seringkali tidak mengenakan. Justru karena mereka sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita ini dilindungi, kita disayangi, apalagi kita sebagai Adi Yuswo, kita juga dijaga. Oke loh, jangan salah. Iya sih, benar juga. Ya bingung kalau tiba-tiba aku ke pasar dulu ya, dijawab sakatmu. Tuh. Kalau itu pasti langsung semaput kalau saya Bu. Ya tapi aku jadi ngebayangin ya, kalau kita percaya kalau Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Nah, kalau aku bandel dijewer gak ya? Atau kalau aku lagi mogok, apa Tuhan Yesus juga akan marahi kita ya? Satu lagi. Kalau aku pas ngumpet, apa Tuhan Yesus berbuat apa ya? Memang mau main petak umpet maksudnya Bu? Ya enggak lah. Siapa tahu mau ngumpet. Kan kalau kita lagi sedih, atau lagi kesel, atau lagi ada pergumulan, atau ada yang kita nggak suka di gereja, pengennya ngumpet, alias delik, sembunyi. Satu lagi, ayo satu lagi. Kalau aku pas ketinggalan, jalannya nunak-nunu alias lelet, ditinggal enggak ya? Aku kok yakin enggak Bu? Akan ditinggal atau dimarahi atau dicuekin? Ya, malah sebaliknya. Kita akan dicari dan ditemukan oleh Tuhan Yesus. Kan Alkitab menuliskan, gembala yang baik akan meninggalkan yang 99 dan mencari satu gembala yang hilang. Iya ya. Kasihan yang 99 ditinggal. Atau yang 99 domba sama-sama mencari yang satu yang sedang hilang itu, Bu. Wah, kok aku ora kepikiran ya. Yang 99 ikut mencari dan nggak cuma diem makan rumput atau minum di telaga. Wah, apa itu? Berarti doa kita kurang tepat ya di masa pandemi ini loh. Memang doa Ibu apa di masa pandemi ini? Loh, kita kan sering berdoa. Tuhan berikan teman-teman kami yang sedang isoman di rumah makanan bagi jasmani mereka dan sukacita di hati mereka. Loh, yang salah apa ya? Ya harusnya begini. Tuhan, jadikan aku tanganmu untuk berbagi makanan dan sukacita di hati mereka. Wah, jos bener itu Bu, bener. Tapi nanti dimarahi lagi sama anak-anak antar-antar makanan ke tetangga. Lah, piye iki? Ya ora. Kan banyak cara untuk kita bisa menolong saudara-saudara kita.
Ya makanya harus ditambah satu yel-yel Adi Yuswo lagi. Adi Yuswo kreatif. Boleh, itu diusulkan, Bu. Nah, itulah yang namanya menjadi domba yang merdeka. Apalagi nih, domba yang merdeka. Merdeka dari kemalasan. Merdeka dari pokoknya aku. Merdeka dari perasaan kurang. Merdeka dari kata aku raiso. Termasuk merdeka dari cara berpikir yang lama. Baru lagi nih. Pandemi memang membuat kita merdeka dari cara berpikir yang lama. Coba jelaskan, aku orang mudeng. Ya, di pandemi ini kita belajar menghargai hal-hal yang dulu tidak begitu kita hargai. Contohnya, 1. Kita menghargai Bapak Ibu guru. Wong aku tuh ikut ngajari cucu, bukannya tambah ngerti, malah tambah bingung. Ternyata susahnya auzubillah. 2. Kita menghargai pembantu rumah tangga yang selama ini cuma kita suruh-suruh tok, kita perintah-perintah tok. Padahal nggak ada mereka, waduh, badan ini kesel, luar biasa capeknya. Ternyata pembantu rumah tangga tuh hebat buat kita. Aku ngerti sekarang. Ngerti apa toh? Tapi iki ditunggu kok ya ora ngomong-ngomong lho. Oh, nunggu toh, Bu? Lah iya. Aku ngerti. Jadi domba yang merdeka itu tugasnya memerdekakan orang lain. Diam di rumah bukan berarti terpenjara atau terbatasi. Gak bisa kemana-mana, tidak sama dengan gak bisa ngapa-ngapain. Gitu loh, Bu. Tambahi ya. Domba yang merdeka juga berarti Tuhan Yesus memberi kita kebebasan untuk memilih. Diam dan nelongso alias merana, atau semangat menyapa sahabat atau keluarga walaupun terbatas di rumah. Ya, aku yang milih di rumah dan tidur. Kulo guyon nggih, guyon. Aku sepakat, Bu. Kita perlu menjadi domba yang merdeka. Yang menggunakan kemerdekaan kita dengan bertanggung jawab. Dan memerdekakan yang lain. Adi Yuswo, merdeka. 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 Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenaran.
Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar setiap firman yang kami baca boleh menguatkan kehidupan kami, menopang setiap kesulitan dan pergumulan yang sedang kami hadapi, serta mencerahkan kami agar setiap hal-hal yang sedang buntu terlihat tanpa satu solusi, Engkau menerangi langkah kehidupan kami. Ya Tuhan, datanglah dan sertailah kami, agar firman yang kami baca boleh terejawantah dengan nyata di kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-14 hingga ke-16. Akan saya bacakan untuk kita semua. Yehezkiel 34 ayat 14 sampai 16. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikian bacaan firman Tuhan yang berbagai mereka mendengarkan dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kukasihi, pada hari ini kita merayakan HUT ke-76 Republik Indonesia sebagai satu tubuh, yaitu Forum Komunikasi Audioswo di Klasik Jakarta bagian Barat. Nah, saya mengambil satu tema untuk refleksi pada hari ini adalah domba yang merdeka, gitu ya, dengan tanda tanya. Jadi kita bertanya, apakah memang kita sebagai domba-domba Allah yang sudah audioswo ini ada domba-domba yang merdeka? Kenapa? Karena di masa pandemi ini ada begitu banyak hal-hal yang kita alami yang rasanya membuat kebebasan kita menjadi sangat terbatas, ruang gerak kita sangat sempit, dan kita menjadi kehidupan kita. Ada begitu banyak studi-studi tentang para orang tua atau para elderly atau para audioswo, bahwa di masa pandemi ini, terutama di awal-awal pandemi, kualitas hidup audioswo terasa menurun, gitu ya. Secara fisik kita kurang gerakan, secara emosional kita dan juga mental kita kekurangan sentuhan dengan orang-orang yang kita cintai, dan secara spiritual mungkin naik, tapi itu yang menolong kita, gitu. Secara spiritual itu menolong kita. Nah, di masa pandemi ini, dan saya yakin pasti nggak ada yang mau ya pandemi ini. Kalau ditanya mana yang lebih enak, sebelum pandemi atau ketika pandemi, gitu ya, pasti saya yakin jawabnya sebelum pandemi. Bukan cuma karena ruang gerak yang terbatas, namun juga kita mengalami satu kedukaan, kita kehilangan, kita merasa khawatir, takut, dan sebagainya. Sungguh nggak menyenangkan. Dan bukan cuma itu, kita dipaksa untuk masuk ke dalam sebuah momen atau penggalan kehidupan kita yang kita sebut dengan new normal atau normal yang baru. Walaupun gak ada yang tahu seperti apakah normal yang baru itu, tapi kita mencoba untuk beradaptasi dengan satu cara hidup yang baru. Dan kadang adaptasi itu nggak mudah, gitu ya. Contohnya saya pribadi beberapa kali coba di awal-awal pandemi ketika harus selalu pakai masker, ketika meminum lupa, gitu ya. Jadi maskernya masih dipakai, minum tumpah kemana-mana, gitu ya, atau makan. Dan mungkin Bapak Ibu juga pernah ada yang seperti itu. Jadi kita mau minum, mau makan, lupa buka masker, sehingga yang makan maskernya bukan kitanya, gitu ya. Yang kenyang maskernya bukan kita. Nah, new normal memaksa kita untuk beradaptasi, mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru yang kemudian sesuai dengan kehidupan kita. Namun izinkan saya memberi satu angin segar dengan mengatakan bahwa sebetulnya kita nggak
baru-baru amat kok dengan yang namanya pembaruan. Kita bukan orang yang anti pembaruan, kita bukan orang yang tidak pernah mengalami pembaruan. Malah sebetulnya bagi Bapak Ibu Adiswa yang sudah bersekolah, baik itu dulu mungkin SR atau apapun namanya, tahun 70-an atau mungkin 60-an, Bapak Ibu adalah orang-orang yang mengalami satu perubahan yang sangat signifikan. Ya. Dulu misalnya nulisnya pakai sabak gitu ya. Sabak itu mungkin kalau Bapak Ibu saya sebut sabak, semua tahu, tapi kalau anak muda mungkin nggak ada tahu gitu ya apa itu sabak. Jadi semacam batu yang sabak dan grip namanya ya untuk menulis gitu ya. Sekarang pun juga demikian sebetulnya, tapi sabaknya dari layar kaca, kemudian bentuknya iPad, tab dan sebagainya, atau handphone kita pencet-pencet gitu ya. Ya ibarat seperti grip lah gitu ya, kita pencet-pencet kita tulis di handphone kita. Kita mengalami perubahan yang sangat besar sebetulnya. Dari yang namanya sabak, buku, hingga pada akhirnya tab, iPad, atau laptop, atau handphone kita. Kita mengalami perkembangan itu, kita mengalami satu perubahan yang sangat signifikan. Gitu ya. Dan mungkin ketika saya sebut sabak, banyak yang bernostalgia pada zaman dulu seperti apa hidupnya. Namun perubahan kadang tidak disertai dengan kebiasaan baru juga. Tidak jarang ketika misalnya orang beralih dari buku atau Alkitab yang beneran ini, Alkitab buku, lalu kemudian ke Alkitab digital, kadang-kadang kebiasaan lama masih terikut ya. Saya pernah melihat satu orang gitu, katakan demikian, lagi mau buka Alkitab gitu ya, mau ke halaman selanjutnya, lalu dia secara instingtif gitu ya menjulurkan mendekatkan tangannya ke lidah gitu ya. Loh, jangan yang gitu. Ini nggak perlu pakai lidah kok, nggak perlu pakai ludah gitu ya. Dia bisa nggak perlu pakai lidah udah bisa ke halaman selanjutnya gitu ya. Ya itu refleks gitu ya, yang secara naluriah sudah kita tanamkan sejak dari dulu. Yang namanya mau berganti halaman tuh biasanya pakai ludah supaya nempel gitu ya. Dia nggak nempel, kemudian bisa lebih mudah membalikan halaman gitu ya. Ya itu kebiasaan yang lama yang kita lakukan. Moga-moga handphone kita nggak kita gituin ya Bapak Ibu ya. Nah, walaupun kita sudah pernah mengalami perubahan, memang itu nggak pernah mudah. Ada satu chart yang menolong kita dalam melihat bagaimana kita atau manusia secara umum menghadapi dan memasuki sebuah perubahan. Jadi dari Kobler dan Ross. Ini gambarnya. Jadi dia garisnya selalu ini. Perjalanan selalu seperti ini gitu ya. Jadi ketika ada sebuah situasi yang memaksa kita untuk berubah, kita pertama-tama adalah shock. Kita kaget gitu ya. Kenapa yang dulu saya bisa lakukan sekarang nggak bisa gitu. Kenapa dulu bisa peluk-peluk orang, cipika-cipiki, hahihi, makan di warteg, minum kopi di warung kopi, bercanda di bawah pohon dan sebagainya gitu ya. Ini bukan film India tapi ya sering gitu ya, di gereja ada pohon lalu kita ngumbrul di situ gitu. Sekarang nggak bisa, kita shock, kita ya shock gitu ya, kita kaget. Dan reaksi setelah kaget itu biasanya adalah kita mengalami satu penyangkalan atau denial. Kita masih seakan-akan mengatakan bahwa enggak kok, kenapa sih, bisa lah, nggak apa-apa kok, virusnya nggak berbahaya kok, masa takut sama virus ya. Itu kata-kata yang muncul ketika kita berusaha menyangkal situasi. Ketika grafiknya mulai naik ke penyangkalan, kemudian kita mulai mengalami yang namanya frustasi. Kenapa? Frustasi itu adalah sebuah situasi di mana usaha-usaha kita tidak sejalan dengan hasil yang kita harapkan. Kita frustasi gitu ya, coba terus gagal terus, mau keluar dimarahin, mau kesini dimarahin, mau ke situ nggak boleh tadi ya, kalau narasinya begitu ya. Mau ngapa-ngapain nggak boleh, kita terkunci, nggak bisa ngapa-ngapain, kita frustasi kemudian. Jadi tenaga yang harusnya keluar kemudian ke dalam menggerogoti kehidupan kita. Kita capek kemudian. Dan ketika grafiknya semakin turun, sampailah pada depresi. Kita betul-betul kehilangan semangat, betul-betul dalam cekungan yang sungguh dalam, dan energi seakan-akan betul-betul habis. Ya. Pengennya ngejeprak di rumah aja, ngejeprak tuh apa gitu. Nah, itu ya tiduran saya di rumah, malas-malasan, nggak mau ngapa-ngapain udah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, aku bingung, udah diem aja. Nah, grafiknya akan mulai naik ketika kita mulai mencoba untuk menyadari bahwa saya nggak bisa begini terus. Lalu kita mulai, ya udahlah, aku cobalah.
Kalau nggak boleh ke gereja, aku coba deh PA via Zoom gitu ya. Lalu kita mulai coba belajar main Zoom gitu ya. Kita belajar main WA, kita belajar main Gmeet mungkin, kita belajar buka-buka handphone dan sebagainya, lebih tangkas dalam membuka handphone gitu ya. Lalu ketika eksperimen itu mulai terjadi, kita memutuskan, ini ternyata baik juga ya. Ternyata kumpul-kumpul melalui Zoom ini menyenangkan juga gitu. Walaupun mungkin memang nggak semua bisa menikmati Zoom karena berbagai alasan, tapi saya bisa dan saya menikmatinya, saya mengalami satu pertumbuhan dan kemudian kehidupan kita yang lama terintegrasi dengan kehidupan yang baru. Saya menjadi, katakanlah, Yosua yang baru ketika grafiknya naik dan saya menemukan satu titik di mana oke, saya sudah mulai nyaman dengan apa yang baru ini. Memang nggak mudah gitu ya, tapi itulah grafiknya. Nah, monggo kita berefleksi. Kira-kira saya di mana ya? Saya masih denial mungkin, atau mungkin saya sedang marah, apakah saya sedang mengalami frustasi atau bahkan depresi gitu ya. Nggak mau ngapa-ngapain, males, energinya sangat rendah, atau kita sudah mulai berada di atas gitu, sedang menanjak ke atas dan kemudian sudah mulai berdamai dengan situasi, membiarkan situasi dan kita berproses bersama dan kemudian kita mengatakan ya, ini cara baru di mana saya harus terus bertumbuh sebagai seorang adiusmo. Nah, Bapak Ibu terkasih, grafik yang sederhana ini coba kita refleksikan lebih dalam. Bahwa orang yang tidak merdeka itu adalah orang-orang yang seringkali dikungkung, diatur, dan juga ditekan oleh situasi dan juga perasaan sendiri. Sehingga kata merdeka dan tidak merdeka itu atau dijajah itu bukan selalu bernuansa eksternal menuju internal. Tetapi mungkin saja dan sangat mungkin secara internal kita terpenjara oleh diri kita masing-masing. Terpenjara oleh perasaan kita, terpenjara oleh kebiasaan lama kita, terpenjara oleh kemauan kita saja gitu, pokoknya seperti ini gitu ya, terpenjara oleh cara pemikiran yang lama dan seterusnya. Ada begitu banyak penjara yang bisa membuat kita nggak bergerak dan diam. Untuk itulah temanya adalah domba yang merdeka. Ya, semoga kita sudah di titik yang di atas gitu ya, sedang menanjak menuju kemerdekaan dan kebebasan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita hendak mencoba melihat kembali sebagai seorang domba, seekor domba, kalau itu sebuah metafora begitu ya. Seekor domba yang tertekan dan terpenjara, terkurung, terkungkung itu, bagaimana caranya saya bisa memutus rantai dari penjajahan internal itu atau penjara internal itu, gimana caranya? Nah, sebetulnya ada satu hal yang sangat teramat penting dan itu hanya dimiliki oleh adiuswo. Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Padahal saya nggak ada kerjaan Bapak Ibu gitu. Saya hanya nebak aja. Betul gitu. Nah, ada satu hal yang sangat penting dan itu hanya dimiliki oleh adiuswo. Pengalaman. Saya 35 tahun gitu ya. Bapak Ibu 2 kali umur saya, pasti pengalamannya jauh lebih besar dibanding saya. Jauh lebih banyak dibanding saya. Kalau suruh nulis gitu ya di sebuah buku, mungkin tulisan saya cuma 10 halaman, Bapak Ibu bisa 20 halaman, 30 halaman, 40 halaman gitu. Jauh lebih banyak, jauh lebih kaya, jauh lebih punya banyak kisah dan cerita yang memungkinkan kita untuk belajar dari sana. Kita seperti sebuah reservoir atau waduk akan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga masa lalu adalah pijakan utama untuk kita bisa menatap ke masa depan. Masa lalu bukan dan tidak boleh dijadikan semacam sweet spot gitu ya, atau tempat di mana kita berdiam diri dan nggak mau lah enak di sini aja gitu, enggak. Tapi masa lalu sebagai tempat di mana kita berpijak supaya kita bisa menatap ke masa depan. Bahwa kekayaan kisah hidup di masa lalu itu bagaikan sebuah waduk penampungan besar akan kasih Tuhan yang pernah singgah dan menuntun kita hingga saat ini.
Kisah hidupku mulai dari Sabak gitu ya, mungkin dulu makan nasi jagung, mungkin kemudian merantau dan seterusnya gitu ya. Kalau kita lihat itu, kita teropong itu, baik secara makro maupun mikro gitu ya, kita akan mendapati begitu banyak kisah-kisah yang memungkinkan kita untuk mengatakan ini pun akan kami lewati dengan baik. Pandemi ini pun bisa kami dan saya dan kami atau kita gitu ya lewati dengan sangat baik. Karena pijakan kita sudah jauh lebih besar. Kalau pijakan saya mungkin masih kecil gitu ya, kalau Bapak Ibu pijakannya jauh besar sekali gitu. Penampangnya itu besar. Ini lebih kokoh, lebih kuat. Jadi dengan penampang yang besar itu kita bisa melangkah lebih jauh ke depan, menatap masa depan dengan pijakan di masa lalu. Sekali lagi, masa lalu bukan sebagai beban, bukan sebagai tempat berdiam dan bersembunyi, namun dia sebagai batu loncatan menuju masa depan. Untuk itulah sebetulnya yang namanya persekutuan Adiswa itu persekutuan curhat sebetulnya. Datang ngobrol masa lalu ataupun ngobrol masa kini gitu ya, soal mungkin cucu, mungkin anak, mungkin problematika dalam kehidupan sebagai seorang adiuswo gitu ya. Kita datangnya curhat kerjanya gitu ya. Karena itu yang kita punya, kisah dan cerita. Dan jangan salah, kisah dan cerita atau dalam bahasa yang berbeda, narasi itulah yang membentuk siapa kita, memberi arti siapa kita. Jadi jangan dianggap enteng kisah dan cerita itu. Justru itulah yang memungkinkan kita untuk mengatakan, oh inilah siapa saya. Kisah dan cerita. Dan ketika kita curhat itu bukan sekedar romantisme masa lalu, mengenang masa-masa indah. Namun dari romantisme ini kita menuju optimisme masa depan. Jadi jangan diam di sini saja, tapi kayak dipantulkan ke depan. Dari apa yang di sini kita pantulkan ke masa depan. Oh, saya melihat secercah cahaya di masa depan dengan berbekal pada masa lalu. Dulu Tuhan menolong, kini Tuhan juga menolong. Dulu Tuhan menyelamatkanku dari begitu banyak kisah kehidupan, maka kini pun Tuhan juga akan selalu dan senantiasa menolong aku. Dan saya pikir sejarah bangsa Indonesia juga menunjukkan betapa banyaknya perubahan dan perjuangan itu, dan Bapak Ibu Adiswo melewati itu semua. Mulai dari 65, 66, 98 gitu ya. Wah, pokoknya dan peristiwa-peristiwa di balik itu semua gitu. Semua kita merasakan. Dan toh kita di sini. Tuhan menolong. Tuhan menemani hingga hari ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang kukasihi, renungan kita pada hari ini hendak mengajak kita untuk mengaitkan antara kisah Yehezkiel dan juga kemerdekaan sebagai seorang adiuswo. Bahwa kemerdekaan juga tidak boleh dilihat sebagai satu kisah masa lalu saja, tapi kisah yang terus-menerus kita tulis di masa kini pun dan tak pernah habis. Jadi penulisan itu terus terjadi dan gak pernah selesai. Nah, kitab Yehezkiel sendiri pasal 34 sebetulnya kalau kita baca secara utuh itu bicara tentang bagaimana Tuhan menghardik, memberikan warning, peringatan kepada para pemimpin Israel pada saat itu, bahwa kalian itu jangan jadi pemimpin yang nggak bener, nggak bacus gitu ya, yang lalim. Karena ini adalah umatku, sehingga engkau semua para pemimpin bangsa ini harus betul-betul serius mengurusi ini semua. Untuk itulah ketika kita baca ayat 16 ada satu frase yang sangat baik gitu ya. Aku sendiri, jadi Tuhan mengatakan ini dombaku loh, aku cuma nitipin kamu gitu ya. Maka jika kamu nggak bener ngurusinnya, maka aku sendiri sebagai Tuhan akan mengembalakan domba-dombaku dan akan memberikan kepada mereka perawatan yang seharusnya engkau berikan. Nah, secara instingtif menurut saya, ketika dikatakan aku sendiri akan mengembalakan, itu ada sebuah nuansa yang meneduhkan dan menguatkan. Bahwa di masa yang paling berat sekalipun Tuhan tidak meninggalkanku. Bahwa dalam masa yang paling berat sekalipun Tuhan tidak pernah mengatakan kepadaku,
wis lah gitu ya. Yusona kerja sendiri gitu, nggak mungkin. Dalam masa yang paling berat sekalipun kita bisa percaya bahwa Tuhan tidak berdiam diri dari jauh, tapi Tuhan bersusah payah mendatangi kita dan menolong kita, menguatkan kita, dan memberikan kepada kita satu kemampuan untuk bisa melewati berbagai macam persoalan. Sehingga dengan demikian kita bisa mengatakan dalam refleksi kita pada hari ini bahwa memang di masa pandemi ini membukakan dan memperjelas bahwa kita ini manusia yang ringkih dan lemah, ringkih dan rapuh sebagai manusia. Kita tubuh yang besar dengan virus yang kecil kalah. Dengan virus yang nggak kelihatan kita kalah gitu ya. Jadi betapa ukuran tubuh itu nggak berguna gitu ya di depan virus gitu ya. Karena tubuh yang sebesar saya pun kalau kena virus juga mungkin bisa payah juga kemudian gitu ya. Di masa pandemi ini, di tengah-tengah gegap gempita ulang tahun ke-76 Republik Indonesia, kita disadarkan satu hal. Manusia adalah makhluk yang lemah, yang rapuh, yang ringkih. Namun di sampingku, Allah yang maha kuasa itu selalu sabar menuntunku. Dia menuntunku ketika aku masih kecil. Dia menuntunku ketika aku sudah remaja. Dia menuntunku ketika aku sedang mencari pekerjaan. Dia menuntunku ketika aku sedang membangun rumah tangga. Dia menuntunku hingga sekarang ketika aku sudah mungkin agak susah jalannya gitu ya. Jalan berapa kilo ngos-ngosan, naik tangga juga sudah mulai harus pegangan dan sebagainya. Dalam setiap tahap perkembanganku, Tuhan tak pernah absen dalam kehidupanku. Dan pada hari ini pun kita bersama-sama hendak mengatakan hal yang sama. Apakah saya sudah menjadi domba yang merdeka dari perasaan ketakutan, dari perasaan ketidakmampuan, dari perasaan aku tidak mau berubah, dari perasaan bahwa kenyamanan di masa lalu dan gak mau berkembang dan bertumbuh? Atau kita pada saat ini sudah mencoba untuk memupuk kebesaran hati, namun juga kemampuan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tangannya tidak pernah berbohong dalam menuntun kita, termasuk dan terutama di masa pandemi yang berat ini. Untuk itu, kalau tadi di awal pakai tanda tanya, di akhir saya mengajak kita untuk mengubah kalimatnya, bukan lagi jadi domba yang merdeka, tapi domba yang merdeka. Jadi tanda seru gitu ya. Saya merdeka dari berbagai macam hal-hal yang menghentikan pertumbuhan saya. Dan oleh karenanya, saya dimampukan untuk bisa menjalani kehidupan di masa-masa pandemi ini. Untuk itu Bapak Ibu dan jemaat yang kukasihi, ketangguhan bukan modal utama kita sebetulnya. Tapi masa lalu, ingatan, kenangan bersama dengan Tuhan. Dan dengan modal itu, kita bertumbuh dan terus berkembang. Dan kalau itu cara berpikir kita, bersyukurlah. Bapak Ibu adalah orang yang paling kaya di dunia ini. Kaya pengalaman, kaya akan kegagalan, namun juga kaya akan kebangkitan dari kegagalan. Dan karena itu, songsonglah masa depan dengan optimisme yang tinggi. Selamat menyongsong kehidupan yang baru, menyongsong kebiasaan yang baru, menyongsong sukacita yang tak pernah henti dianugerahkan Tuhan untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin.
Kini mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, pada saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Pertama-tama kami teringat bagi sahabat-sahabat Adiuswa kami yang mungkin pada saat ini sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka secara serius. Kami mengingat mereka dalam hati kami masing-masing, kami menyebut nama mereka dalam diri kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah mereka, anugerahkanlah pengharapan dan kekuatan dalam diri mereka masing-masing, sehingga di masa-masa yang penuh perjuangan ini, mereka terus boleh menatap Kristus sebagai sumber pertolongannya. Dan juga untuk keluarga yang menunggu dan menemani, kiranya cinta kasih dan kesetiaan senantiasa berlimpah dalam hati mereka, sehingga bersama-sama perjalanan pemulihan itu dapat dilalui. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa kami, ya Tuhan. Berikanlah para pemimpin bangsa kami kebijaksanaan ketika mereka harus mengambil keputusan-keputusan yang sulit terkait di masa-masa pandemi ini. Ya Tuhan, kiranya setiap para pemimpin bangsa kami yang duduk dalam tempat-tempat yang strategis boleh berpikir dan memikirkan setiap warga negara dan bukan kelompok kecil saja. Sehingga dengan demikian, ya Tuhan, pemulihan bangsa ini dapat terjadi dengan lebih cepat, terstruktur dengan baik, dan juga dilakukan secara bersama-sama. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang hingga saat ini masih harus berjuang di titik terdepan melawan pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkatilah mereka, karena mereka, setiap tenaga medis ini adalah keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, orang-orang yang kami kasihi, ya Tuhan. Berkatilah mereka satu persatu. Jauhkanlah segala mara bahaya dan juga kesakitan dari hidup mereka. Dan sebaliknya, Tuhan, datangkanlah sukacita, semangat, ketekunan di hati mereka. Dan melalui Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap hati para tenaga medis, pemulihan juga dapat terjadi dengan lebih cepat dan lebih baik. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami. Kami mengingat pasangan kami, anak-anak kami, cucu dan cicit kami, saudara dan juga keluarga besar kami, Tuhan. Satu persatu kami mengingat mereka. Kiranya tengah-tengah masa pandemi ini, relasi, hubungan dan juga ikatan di antara anggota keluarga semakin terjaga dan semakin kuat. Walaupun pandemi memaksa kami untuk berjarak secara fisik, namun kami percaya kami dimampukan untuk menyapa mereka, merangkul mereka dalam hati kami masing-masing, mendoakan mereka dengan tekun, dan juga memberikan kepada mereka semangat moral untuk terus berjuang di masa-masa ini. Berkatilah setiap anggota keluarga kami, ya Tuhan. Kami mencintai dan mengasihi mereka. Dan terakhir, ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami para Adiuswa yang merayakan HUT RI ke-76. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau senantiasa memberikan kepada kami satu kekuatan tersendiri agar HUT ke-76 RI ini, ya Tuhan, terus menjadi satu momentum untuk kami bangkit dan menjadikan hidup kami sebagai hidup yang bermakna dan berbuah di antara masyarakat maupun keluarga sekitar kami. Inilah doa-doa kami, Tuhan, dan kami hendak menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, sambil mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363 ayat 1, 2, dan 4.
Mari Bapak dan Ibu Adiuswo kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Kasih bahwa untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021, Jemaatmu Adiuswo GKJ Se-Klasis Jakarta Bagian Barat telah mengumpulkan persembahan syukur, dan kami mohon persembahan Engkau berkati dan Engkau sucikan agar persembahan ini dapat digunakan untuk perkembangan kerajaan-Mu. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pesan pada saat pemahaman Alkitab. Latihan paduan suara. Kangen kuwi lho, suguhane, semilane, nyameane. Acara retret Adiuswo. Ada ibadah, ada sukacita, ada lomba-lomba, Bapak Ibu akrab sekali. Bapak-bapak pakai sarung joget-joget, wah tak terlupakan. Sayang sekarang masih pandemi sehingga tidak bisa dilaksanakan tahun ini. Waktu Bible study dan latihan gol maupun retreat bersama Adiuswo semuanya. Paling berkesan kalau sedang mengadakan dengan FKA itu Pak Adiuswo. Seluruh klasis barat maupun timur luar biasa bisa bertemu dengan seluruh Adiuswo di seluruh klasis. Setiap seminggu sekali latihan paduan suara di rumah. Setelah pandemi, saya sangat rindu sekali untuk berkumpul bersama-sama latihan paduan suara lagi. Terkesan kalau ngumpul-ngumpul tiap hari Senin latihan Adiuswo, terus sekarang kita belum bisa, kita rindu. Jadi kita selalu berkesan, kita selalu ingat teman-teman, wajah teman-teman semua. Jadi saya rindu sekali sama beliau-beliau itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terkesan adalah canda-candanya, bercandanya gitu loh. Riang gembira, semuanya senang gitu. Menghibur kita semuanya. Selama bergabung dengan Adiuswo, sangat senang sekali karena seusia. Kami terkesan pada saat bermazmur di Tanah Aset, Pak. Setelah bermazmur kita menikmati ya sajian disajikan oleh Ibu, lupa makanan, baik itu ya makanan ringan maupun makanan berat. Kalau selama ini merasa masih muda, ternyata setelah masuk di Adiuswo merasa sepuh sekali. Terima kasih. Saya rindu dengan 17-an ini biasanya kita kumpul dan sehingga dengan berbagai gereja berkumpul dan ada yang memuji, ada yang berjoget. Lebih senang lagi bagi yang menerima dorpis sambil joget-joget, waduh, kayaknya susah sekarang kalau lagi pandemi begini. Kalau kita berkumpul-kumpul jalan-jalan, rame-rame itu, saya teringat yang telah dipanggil oleh Tuhan, saudara-saudara kita. Saya merasa rindu sekali itu Pak Pendeta. Aduh, yang terbaik buat mereka-mereka yang sudah dipanggil saudara-saudara kita. Ada rasa sedih, rasa senang, tapi itulah yang terbaik buat mereka. Amin. Semua pertemuan buat saya tuh kok menyenangkan. Latihan paduan suara menyenangkan, kumpul dimanapun menyenangkan semua. Sepertinya kita sudah usia, tapi kayaknya jiwa kita masih jiwa muda, Pak. Atau mazmur atau latihan ini adalah kita udah saling menguatkan terkait dengan umur yang sudah pada sepuh gitu, namun jiwanya masih tetap semangat. Sekarang jadi tahu sum-sum. Sebetulnya kalau ngumpul tuh rasanya seneng banget itu, Pak. Saya rindu Adiuswo bermazmur di tanah. Langsung paduan suara, Pak. Selalu berdoa dan bersyukur karena Tuhan memberikan kesehatan sehingga kami semoga pandemi cepat punah di muka bumi ini sehingga kami Adiuswo
bisa sering berkumpul dalam segala kegiatan. Matur nuwun. Ikuti kegiatan gereja apa aja gitu, yang bisa diikuti. Terima kasih. Pak Pendeta, saya tetap semangat dan kita kembali ke tanah aset dan berbakti di gereja. Matur nuwun. Terutama memang kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah mendengar doa-doa kita.
Saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Allah. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawabkan dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawabku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup
Demikian ibadah kita pada hari ini. Kiranya setiap kita terus dilimpahi dengan semangat dan pengharapan, dan adiuswo merdeka, adiuswo kreatif, adiuswo semangat. Tuhan memberkati. Amin. Dirgahayu 76 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Merdeka! 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 Salam, salam merdeka. Seluruh majelis dan jemaat Gereja Kristen Jawa Bumi Indah mengucapkan selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita semua boleh merasakan dan merayakan kemerdekaan hingga saat ini. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita isi kemerdekaan ini dengan karya-karya yang besar. Tentunya untuk kemuliaan Tuhan dan juga sesama. Sehingga tercipta antar umat beragama, antar suku dan sesama merasakan ada damai sejahtera dan penyertaan Tuhan. Sekali lagi, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Yang terkasih Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang saat ini sedang duduk bersama di GKJ Klasis bagian Barat Komisi Adiuswo. Pertama, kita patut bersyukur karena di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia, kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesempatan untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Oleh karenanya itu, perkenankan kami dari Komisi Adiuswo GKJ Tangerang mengucapkan selamat merayakan kepada Komisi Adiuswo GKJ Klasis Jakarta bagian Barat. Kiranya Indonesia semakin maju, semakin damai, dan semakin sejahtera. Dan tentu kiranya COVID-19 segera pergi dari muka bumi, sehingga semua umat manusia di muka bumi ini boleh terbebas dari COVID-19 dan penuh damai sejahtera serta keceriaan. Merdeka! Shalom, atas nama pengurus komisi dan warga Adiuswo GKJ Nehemia mengaturkan selamat memperingati HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Adiuswo GKJ Klasis Jakarta bagian Barat, dan mengucapkan terima kasih kepada Adiuswo GKJ Pamulang sebagai pelaksana yang telah mempersiapkan dan melaksanakan sehingga acara berjalan lancar dan sukses. Kiranya dengan semangat kemerdekaan, Bapak, Ibu, para Adiuswo diberi kekuatan dan pengharapan dalam menjalankan kehidupan di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda kita, serta kita diberi kemampuan untuk bersaksi dan melayani bagi sesama. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua.
kemerdekaan melawan penjajah memang telah usai. Tetapi perjuangan melawan pandemi COVID-19 masih berlanjut. Ini adalah perjuangan kita bersama menuju Indonesia yang tangguh dan sejahtera. Komisi Adiyuswa GKJ Joglo mengucapkan Dirgahayu Indonesiaku. Merdeka! 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 Kami dari Komisi Adiyuswa Gereja Kristen Jawa Depok mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-76. Kiranya Forum Komunikasi Adiyuswa Gereja Kristen Jawa Jakarta bagian Barat terus berkarya dan makin berkualitas dalam mengasihi dan melayani jemaatnya. Dan tetap sehat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga. Kita mendengar, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
Maknyus. Masak tongseng. Dibanyakin bawang putihnya, kasih reiko dan gula Jawa Maknyus. Mantap. Kulihat ibu pertiwi
Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan, agar selalu ada dekat-Mu. Ku rasakan lembutnya kasih-Mu. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh, dari semua kepalsuan dunia.